Pertanyaan selanjutnya datang kembali dari Bapak PC Watimena. Beliau bertanya, selamat malam redaksi tajam dan pendeta Sabuin. Saya mau bertanya, apakah kata menyesal di dalam Kejadian 6 ayat 7 sama makna dan artinya dengan yang ada di Yeremia 18 ayat 8 dan Yeremia 18 ayat 10? Terima kasih. Saya bacakan pendeta. Kejadian 6 ayat yang ke-7 berbunyi, Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia manapun, hewan dan binatang-binatang yang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan di Yeremia 18 ayat 8 berbunyi, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Dan ayat yang ke-10, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Silakan pendeta untuk jawabannya. Terima kasih. Kata menyesal itu menggunakan kata yang sama, tetapi kata yang digunakan itu perlu diartikan berdasarkan konteks di mana kata itu digunakan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7 menggambarkan Allah, menggunakan istilah Allah menyesal. Orang-orang itu jahat, mereka sudah bertambah jahat dan bertambah rusak. Lalu di dalam Yeremia 18 dan Yeremia 10 juga menggunakan kata menyesal, ya, menggunakan kata menyesal. Perhatikan bahwa setelah dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7 bahwa Allah menyesal, ia tidak langsung menghukum mereka. 120 tahun menurut Kejadian pasal yang ke-6 itu. Kesempatan diberikan oleh mereka, Bahtera itu dibangun. Ya. Saya boleh bayangkan, ini hanya saya punya bayangan. Siapa tahu dibuatlah lama-lama dulu itu Bahtera supaya ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. 120 tahun lamanya. Agar supaya mereka itu boleh bertobat. Jadi walaupun yang digunakan di sini kata menyesal, itu bukan berarti Tuhan Allah tidak memperhitungkan segala sesuatu dari apa yang akan dibuatnya. Ya. Bukannya Allah melakukan sesuatu lalu menyesal, maunya tadi tidak usah dibuat. Seperti tidak ada perencanaan di dalam melakukan akan hal-hal tersebut. Tuhan Allah mau agar supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan rencana-rencana yang baik. Itu yang Tuhan mau. Ya, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun rumah tidak duduk dulu lalu merencanakan bagaimana membangunnya supaya jangan sampai sudah mulai dibangun lalu kemudian tidak selesai, lalu kemudian orang yang lewat akan menertawakannya. Ada ayat yang mengatakan demikian, atau orang yang pergi berperang tidak mengatur dulu siasatnya. Kalau itu adalah kata-kata dari Yesus sendiri, maka kata menyesal di situ bukan mengartikan bahwa Allah tidak mempunyai perencanaan yang matang di dalam segala sesuatu yang Ia lakukan. Kalau begitu, bagaimana kita memahami walaupun tidak dengan sepenuhnya ya, kata menyesal yang digunakan untuk menggambarkan Allah. Terima kasih karena Pak Watimena menggunakan ayat Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-8, demikian juga dengan Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Saya baca lagi ayat yang ke-8.
Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Apa yang dimaksudkan dengan kata menyesal di sini? Perhatikan ayat itu mengatakan, kalau bangsa yang telah melakukan kejahatan itu bertobat. Apa artinya bertobat? Berbalik dari kejahatannya, memohon pengampunan kepada Tuhan. Lalu dikatakan, maka aku menyesal. Apakah ini menandakan Tuhan Allah tidak mempunyai rencana? Bukan. Justru kata menyesal ini justru memberikan kepada kita satu pengertian bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Jadi waktu kita baca kata menyesal di sini, karena ada orang yang bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan tidak menghukum dia, tetapi menerima pertobatannya. Apa artinya? Dia itu Maha Pengampun. Bayangkan, kalau kita tidak mau menggunakan kata menyesal seperti yang digunakan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Yeremia, menyesal, pasti dihukum. Mau minta bertobat pun Tuhan akan mengatakan, saya tidak menyesal. Tetapi justru ayat ini mengatakan, Tuhan itu Maha Kasih. Dia panjang sabar. Bagaimana dengan ayat 10? Bagaimana kita baca kata menyesal itu? Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku telah mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Lalu kemudian dikatakan, ia akan menghukum mereka. Ayat yang ke-11. Apa artinya? Di sini kata menyesal memberikan kepada kita gambaran bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Jadi ayat 8 menggambarkan dia adalah Allah yang Maha Kasih. Ayat 10 menggambarkan dia adalah Allah yang adil. Dan kata menyesal itu digunakan untuk menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu gampang sekali diketuk hatinya bila mana kita bertobat. Tetapi kalau kita tidak bertobat, sekalipun kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, lalu kita meninggalkan Tuhan, maka itu adalah pilihan kita dan mendatangkan keadilan Tuhan, di mana Tuhan adil. Kalau kita tidak setia kepadanya, kita menentang dia, kita meninggalkan dia, itu pilihan kita, maka karena keadilan Tuhan itu, kita dihukum. Jadi kata menyesal di sini, terima kasih.